Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Pada masa Brawijaya I sampai turun ke-4, terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas. Wahyuning zaman para dewa menjadikan masa kala itu disebut Kejawen Jawi, yang mengendapkan makna keluhuran bagi umat manusia. Sejak zaman Sang Hyang Bangau, zaman sebelum masa Wali Songo hadir ke tanah Jawa. Seluruh peradaban manusia pada masa itu terpecah menjadi 3 golongan, yaitu manusia, lelembut, dan siluman. Dari seluruh golongan ini, akhirnya terpecah menjadi 2 bagian, yaitu aliran putih dan aliran hitam. Kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan, hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan. Tersebutlah nama dari sekian banyaknya para tokoh sakti beraliran hitam kala itu, adalah Setan Kober, yang merupakan sosok setengah siluman, yang banyak membawa risalah pertumpahan darah bagi seluruh umat manusia. Setan Kober menjadi nama yang sangat melegendaris bagi seluruh aliran hitam. Sejak kerajaan Majapahit pertama didirikan, ilmu kesaktiannya belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Juga pada masa kejayaan, Setan Kober telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar 7 aliran selama 473 tahun lamanya. Di antara 7 aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia, lelembut dari alam laut, bangsa jin segala penjuru, alam bangsa Togok dari zaman Purwacarita, bangsa siluman Sleman, bangsa perkalian bumi tipis 3, dan bangsa Ngahyang. Asal-usul Setan Kober terlahir dari seorang Banaspati Agung Raja Lautan, yang berasal dari keturunan siluman, yang merupakan bangsa api, dari hikayat yang ada. Raja Lautan pernah dikalahkan 1 kali dalam hidupnya, oleh Nabi Allah. Setan Kober sendiri mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya, yaitu di dalam hutan Panci, di daerah perbatasan antara Jiboko, Benda Kerep. Tentang rumah Setan Kober, hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari tulang belulang binatang dan manusia. Dan di belakang rumahnya, berdiri kokoh 1 pendopo, yang terbuat dari beraneka tulang macan, kijang, kerbau, dan singa. Kesehariannya sosok ini lebih banyak menghabiskan waktu di pendopo untuk mengajarkan beragam ilmu pada muridnya yang berasal dari beragam golongan. Bila waktu senggang, banyak mengarahkan untuk menciptakan pilihan keris sakti mandraguna dan keris buatannya, yang sampai kini masih banyak dimiliki sebagian ahlul batin. Keris buatan asli tangan Setan Kober diberikan pada Pangeran Arya Penangsang sebelum terbunuh oleh Joko Tingkir pada masa Perang Gerilya. Keris ini kembali muncul di tangan Pangeran Diponegoro, yang dikenal dengan keris Brongots. Di masa Raja Jawa, nama Setan Kober selalu disebut-sebut sebagai orang nomor 1 di dunia persilatan. Sosoknya kerap menjadi jawara pilih tanding, yang banyak dimanfaatkan oleh para Raja Jawa sebagai pembunuh bayaran. Bahkan di masa Brawijaya kelima, kerap menjadi ahli strategi perang Istana Majapahit, dalam mengalahkan ratusan panglima pilihan, seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Namanya surut, dan akhirnya yang selamanya setelah dikalahkan oleh jawara sakti, yakni Pangeran Sutoyogeban. Banaspati tersebutlah, di masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro. Yang kala itu, Sang Raja Raden Fatah, dibentukan 101 waliullah, di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus. Selama 17 tahun, 2 kerajaan ini terlibat pertempuran sengit, dan 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat. Sebanyak 18 kali, Majapahit menyerang Demak, dan 6 kali Demak balik menyerang Majapahit. Wilayah yang pernah menjadi pertemuan darah antara Majapahit dan Demak Bintoro, diantaranya adalah Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, dan masih banyak lainnya. Dengan strategi yang matang, Setan Kober yang kala itu menjadi bagian kerajaan Majapahit, mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terpencil,
dengan cara membunuh satu persatu jawara Islam, yang dianggapnya telah berkomplot, dengan kerajaan Demak Bintoro. Bahkan setan Kober, mulai menyusun kekuatan, dengan mendatangi aliran hitam di penjuru pelosok desa. Hingga aliran hitam yang sangat sakti pun, bergabung dengannya. Pada perang ke-17, kerajaan Islam Jawa pun, dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah. Namun dalam sejarah lain menyebutkan, kekalahan Islam pada waktu itu, akibat bangsa waliullah, tidak semuanya turun ke medan laga, dikarenakan mereka sedang berduka atas wafatnya Sunan Ampel, yaitu salah satu wali Songo. Sehingga kala itu, para waliullah lebih banyak takziah, datang ke daerah Ampel. Setelah kekalahan, Islam mulai menjadi buah bibir, di kalangan masyarakat luas. Para waliullah, mulai merapatkan barisan, dengan menandangi untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Yang diutus saat itu adalah, Pangeran Walangsungsang, Sunan Kalijaga, Pangeran Aryo Kemuning, Syekh Muye Muda Tasik, Kiai Mas Godosari, Syekh Sotiowijoyo Gebang, Sultan Hasanuddin, Syekh Sapu Jagat, dan Syekh Magulung Sakti. Mereka bergerak dengan cara terpisah, dan lewat perjalanan panjang, selama 7 tahun lamanya. Pangeran Aryo Kemuning, yang berhadapan dengan Pangeran Telogohirang, mampu dikalahkan dengan mudah. Yang kemudian atas bantuan Syekh Muye Muda Tasik, Pangeran Telakehirang pun kalah telak, dan akhirnya ngayang sampai sekarang. Juga Nyi Mas Gondosari, yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran tatkala Pangeran Walangsungsang turun ke laga, barulah Pangeran Mojo Umum bisa dikalahkan. Kisah ini terjadi di Pantai Karangbolong, Banten. Sunan Kalijogo sendiri, dikalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan. Dalam penaklukan wilayah Cirebon, kekalahan Sunan Kalijogo ini, akibat ada jamur tangan Prabu Siliwangi, dan baru setelah kedatangan Pangeran Aryo Kemuning, dan Pangeran Walangsungsang. Akhirnya Pangeran Tepak Palimanan terbunuh, dengan kepala terpotong dari raganya. Kisah ini terjadi di puncak Bukit Palimanan, yang bernama Gunung Tugel. Sementara itu, pertempuran antara Pangeran Sutoyo Wijoyo Gebang, dengan setan Kober, terjadi di daerah hutan Pranji. Kedua musuh bebuyutan ini, saling mengerahkan kesaktiannya, hingga sampai 40 hari lamanya. Dalam pertarungan panjang ini, akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutowijoyo. Sehingga setan Kober, penuh dikurung di hutan, untuk selamanya. Kisah setan Kober yang terkalahkan, menjadi perbincangan banyak orang. Sehingga Pangeran Walangsungsang, selaku gurunya sangat khawatir. Pasalnya sejak kejadian itu, Pangeran Sutoyo dianggap menjadi seorang pemimpin, oleh seluruh bangsa gaib. Beliau merasa takut, jika ilmu yang diwariskan nantinya, akan disalahgunakan. Dalam sejarah babatan Tanah Jawa, ilmu Pangeran Sutowijoyo Gebang, adalah satu-satunya ilmu yang paling ditakuti, oleh seluruh bangsa siluman, atau bangsa gaib. Ilmu tersebut adalah, Syahadat Majmal, di mana jika ilmu ini dirapal, maka seluruh bangsa gaib, harus menerima kekalahannya dengan terbakar. Setelah 1 tahun, setan Kober dikalahkan, Pangeran Sutowijoyo dipanggil, menghadap Mbahku Cokro Buwono. Sang guru menyuruh, agar ia menjauhkan ilmu sakti tersebut. Sehingga antara manusia dan bangsa gaib, akan tetap lestari selamanya. Pangeran Sutawijaya mengiyakan, tanda beliau setuju dengan ucapan gurunya. Namun walau Pangeran Sutowijoyo sudah menerima, atas mandat gurunya, akan tetapi para muridnya, yang berasal dari bangsa siluman dan gaib lainnya, hanya tunduk pada majikannya, bukan pada orang lain, termasuk Mbah yang merupakan guru dari Pangeran Sutowijoyo. Para siluman tidak menerima pengakuan Mbahku Cokro Buwono, dan mereka menyerang seluruh keraton Pakong Mati Cirebon. Dalam hal ini, tidak tinggal diam, beliau langsung menghadapinya, dengan pusaka golok cawang, dan akhirnya seluruh bangsa gaib, bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan kejadian ini, Mbahku Cokro Buwono, akhirnya menciptakan satu ilmu tandingan, yaitu Kuto Hasrat. Yang bertajuk, setan, jin, dedemit, lelembut, dan lainnya, akan tunduk atas namaku. Dan sosok setan Kober, yang telah ngayang selamanya.
Diyakini mempunyai satu putra, sebagai generasi penerusnya, yakni Banaspati. Tidak bisa dipungkiri, bahwa asal-usul Banaspati ini, memang merupakan kisah nyata, yang pernah terjadi. Bahkan hingga kini, banyak keturunan Banaspati, yang hidup di hutan, dan mendirikan kerajaan di lautan. Dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati ini dikenal sebagai hantu yang memiliki elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis, dengan kekuatan besar, yang bisa ditemukan di dalam hutan, maupun digunakan oleh dukun sebagai sarana ilmu hitam. Sosok Banaspati ini, juga dikenal menjadi dua wujud yang berbeda. Yang pertama, yaitu berbentuk bola api yang hidup, di antara pohon-pohon besar, di tengah hutan. Wujud bola api ini, dipercaya bergerak dengan cara melayang, atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lain. Konon wujud Banaspati, berukuran segenggam tangan orang dewasa. Namun apabila korbannya mengalami ketakutan, wujud bola api ini akan semakin membesar, dan memangsa korbannya. Sementara wujud yang kedua, adalah manusia api. Namun tubuhnya terselimuti api, yang membara. Dalam wujud manusia api ini, Banaspati disebut berjalan dengan kedua tangan. Sementara kakinya menghadap ke arah atas. Sosok ini akan mengejar, serta menjulurkan lidah api ke mangsanya. Sehingga, korban yang terkena lidah api tersebut akan terbakar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.